Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang terhormatnya dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah anjuran dalam berdakwah. Bagaimana dakwah para nabi, dari bagaimana dakwah para ulama, bagaimana dakwah para aulia. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu metode dalam berdakwah itu ada 3. Dalam Al-Quran secara global itu ada 3. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, apa sih pengertian yang namanya dakwah? Dakwah itu bukan Anda berceramah di sana, berceramah di sini, pergi ke sana, pergi ke sini dalam hal menyuruh orang untuk ikut Anda, bukan. Jadi yang namanya dakwah itu bukan hanya ucapan, ayo kamu harus sholat, ayo kamu harus zakat, ayo kamu harus puasa dan sebagainya. Itu bukan. Itu bukan dakwah. Nah, yang namanya dakwah itu secara bahasa itu mengajak, bukan menyuruh. Nah, yang namanya mengajak itu yang mengajak. Apabila orang yang diajak itu tidak mau, maka orang yang mengajak tersebut itu tidak boleh marah. Nah, tidak boleh marah, tidak boleh nesu, atau malah tidak boleh mencaci maki dan sebagainya. Nah, secara istilah dalam beragama, dakwah itu mengajak seseorang untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak seseorang untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Itu pengertian dakwah. Nah, tadi metode dakwah yang memang di situ secara global itu ada 3, itu apa saja? Dalam surat An-Nahl di situ disebutkan, ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi metode dakwah menurut Al-Quran yang diperintah oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, ini khitabnya ud'u itu mukhotob, bukan mukhotob bukan jamak, itu bukan, tapi kepada Kanjeng Nabi. Ud'u sabili rabbika, jadi ajaklah wahai Muhammad, dalam bahasa tafsirnya wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kepada manusia. Jadi ajaklah manusia. Anda dalam beriman, dalam berdakwah, dalam menjalankan perintah Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, ajaklah manusia. Maksudnya orang lain, untuk mendekatkan diri
atau mendekatkan diri kepada Allah. Ajaklah ke jalan Allah, ya maksudnya ya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara hikmah. Dalam konteks bahasan ini, ud'u walaupun di situ konteksnya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi di sini maknanya bisa jadi umum. Maksudnya apa? Bukan hanya Nabi saja. Nabi sebagai pokok pondasi berdakwah kepada kaumnya. Nah, berarti setelah Kanjeng Nabi itu orang-orang yang memang ditunjuk oleh Nabi untuk meneruskan dakwahnya. Siapa? Nah, tentunya al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, secara spesifik bahwa orang yang diberi stempel untuk menyebarkan dakwah itu ulama. Nah, sebenarnya dalam strategi berdakwah ini yang penting tujuannya atau jalan akhirnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka di situ tidak hanya seorang ulama. Nah, pokoknya dari Nabi. Nah, terus yang menjadi estafet daripada dawuh ud'u sabili rabbik itu tidak hanya ulama. Bisa saja teman Anda mendakwahkan diri, ayo mengajak ayo sholat. Secara sederhananya Anda mengajak kepada teman Anda, ayo sholat. Bukan malah kamu sholat enggak, kalau enggak sholat itu nanti kamu masuk neraka. Nah, ini kan sesuatu yang memang sebenarnya ya perlu ditekankan, tapi untuk orang-orang yang memang belum pernah menjalankan sholat atau masih dalam kondisi minim beragama itu nanti akan lari. Ya untuk sedikit-sedikit ayo sholat. Kalau memang dia belum mau sholat ya jangan dipaksakan. Dipaksa tapi secara halus. Jadi setiap saat ketemu ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, dan seterusnya nanti lama-lama akan ikut sholat. Nah, setelah orang tersebut ikut menjalankan sholat dengan kita, ya setelah itu orang tersebut jangan dicemooh. Biarkan setelah dia sudah masuk ke dalam orang-orang yang telah Anda dakwahkan, maka orang tersebut ya biar jalan sendiri. Bukan terus Anda kamu sholat enggak, kamu di sana sholat apa enggak. Jangan seperti itu. Yang penting tujuan Anda itu mengajak orang untuk menjalankan sholat. Sebenarnya sederhana. Atau bahkan orang tua. Ini sangat kadang-kadang perlu pendekatan. Mengajak kepada anak, orang tua ya tentunya mengajak kepada anak, ayo nak sholat, ayo nak ngaji. Bukan malah orang tuanya ya ayo kamu ngaji, kalau nggak ngaji nanti saya sabet. Ternyata orang tua tersebut malah nonton TV, mainan HP, dan seterusnya. Ini kan suatu bukan yang namanya dakwah, tapi ini perintah. Jadi ketika seorang tua merintah seperti itu, ternyata orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh anaknya, anak itu nanti bisa melawan. Lah ayah tidak pernah ngaji, nyuruh saya ngaji. Lah ini
termasuk orang tua yang terkena mental. Nah, apabila anak itu agar tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu ya dicontoh. Maka dalam sebuah ungkapan atau peribahasa, lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Lisan atau ucapan dalam bentuk perbuatan itu lebih besar magnetnya, lebih baik daripada ucapan-ucapan yang dilontarkan lewat lisan. Jadi istilahnya dakwah bil hal itu lebih diutamakan daripada dakwah bil maqal, daripada dakwah dengan ucapan. Nah, ini contohnya. Jadi orang tua memerintahkan, ayo nak ngaji, kalau nggak ngaji nanti saya sabet, atau nggak ngaji nanti saya tak kurung dan sebagainya. Nah, ini sangat tidak bagus. Malah justru nanti berpotensi anak tersebut melawan karena tidak diberi contoh oleh orang tuanya. Makanya jangan heran banyak anak anak remaja yang jarang mengaji, yang ngajinya dong-dongan, yang ngajinya tidak pernah dan sebagainya, sehingga menjadi problema dalam dunia pendidikan keagamaan. Ya karena apa? Ya bukan karena faktor anaknya yang tidak mau ngaji, tapi lihat bagaimana cara memperlakukan seorang anak. Bagaimana cara memperlakukan seorang anak manakala anak tersebut selalu diintervensi dengan ucapan-ucapan yang mengancam, maka anak tersebut nanti bisa berpotensi melawan. Manakala anak itu diintervensi dengan sesuatu yang mengancam, maka anak tersebut akan berpotensi melawan. Nah, apabila lawanan anak itu nanti atau tantangan anak itu nanti malah lebih ditantang lagi, ya berbahaya, sehingga nanti timbullah yang namanya kenakalan remaja. Karena sudah di lingkungan keluarga sendiri, anak tersebut sudah tidak dihargai. Anak hanya sebagai bahan perintah. Nah, ini faktornya di situ. Jadi bagaimana cara memperbaiki perilaku kenakalan remaja? Sebenarnya berawal dari faktor broken home. Berawal dari bagaimana cara memperlakukan anak di lingkungan keluarga. Kalau dalam lingkungan keluarga di situ terciptanya kehidupan yang harmonis antara seorang ayah dengan anak, seorang ibu dengan anak, seorang ibu dengan ayah dan sebagainya, saling terciptanya keharmonisan dalam hal kebaikan, selalu harmonis dalam hal apapun, dalam hal beribadah, dalam hal apapun selalu berharmonis, maka nanti akan menimbulkan efek yang positif kepada anak. Tapi apabila antara kedua orang tua itu sudah tidak ada saling toleran dalam hal mendidik anak, atau bahkan anak hanya diforces hanya untuk pintar dan sebagainya, ya nanti anak akan terbebani sehingga di situ seorang anak tidak bisa menikmati kebebasan, menikmati keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga apabila hal tersebut itu terjadi, maka anak tersebut akan mencari pelampiasan yang lain. Karena di rumah sudah tidak ada keharmonisan, maka anak tersebut akan mencari keharmonisan yang
di luar rumah. Nah, apabila anak tersebut sudah di luar rumah, ya kalau memang orang yang menjadi temannya itu orang baik. Nah, kalau temannya itu orang-orang yang tidak baik, ya sudah, itu alamannya di situ. Ikut kenakalan remaja. Itu faktornya. Faktor kenakalan remaja itu yang berawal dari rumah, menurut saya. Para pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah, kembali ke permasalahan bahwa yang namanya berdakwah itu tidak hanya seorang ulama, tidak hanya orang-orang yang pernah mondok saja atau orang-orang yang alim saja, itu bukan. Tapi dari kalangan manapun, yang mana nanti intinya itu mendekatkan diri kepada Allah, itu yang namanya pendakwah. Bukan hanya berbicara di corong, saudara-saudara, itu bukan. Itu ceramah, bukan dakwah. Dakwah itu mengajak. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, setelah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, yang tentunya di situ yang namanya kebijaksanaan, seseorang yang tidak mempunyai ilmu itu tidak akan menemukan kebijaksanaan. Seseorang yang berdakwah tanpa menggunakan ilmu, maka orang tersebut akan berdakwah dengan kekerasan. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang berdakwah dengan kekerasan, maka separuh akalnya itu sudah hilang. Apabila seseorang sudah marah, itu separuh akalnya hilang. Maka dari itu yang namanya dakwah itu harus, yang pertama itu harus punya ilmu, bil hikmah. Dengan bil hikmah itu syaratnya satu, mempunyai ilmu yang memadai untuk berdakwah. Nah, yang nomor dua, punya kesehatan rohani, dalam artian dalam hatinya itu mempunyai sifat tasamuh, sifat toleran, itu di dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW itu sangat toleran sekali dalam berdakwah, sangat toleran sekali. Bahkan ada seorang yang mengaku dirinya pernah zina, itu nang Kanjeng Nabi oleh Kanjeng Nabi malah suruh menutupi aibnya. Wah, paling ini. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mau menerima sesuatu yang jelek. Maksudnya apa? Sesuatu yang jelek itu seharusnya ditutupi. Kejelekan orang lain maksudnya. Kejelekan orang lain itu seharusnya ditutupi oleh dirinya sendiri, bukan malah diumbar kepada orang lain. Jadi tadi seorang wanita itu yang mengaku dirinya pernah melakukan zina muhson, itu seandainya tidak wadul kepada Kanjeng Nabi tidak akan menghukum. Maksudnya apa? Sebaiknya aib yang ada pada diri sendiri itu ditutupi. Maksudnya ditutupi itu tidak diumbar. Apabila seseorang sudah pernah melakukan sebuah kemaksiatan, sebenarnya tidak boleh untuk diumbar. Sehingga apa? Apabila nanti diumbar, ya nanti menimbulkan hukum. Nah, itu sangat bijaksana sekali Kanjeng Nabi dalam berdakwah. Kanjeng Nabi dalam berdakwah tidak pernah kamu kafir, kamu musyrik, tidak. Kecuali kepada orang-orang yang memang pantas untuk dikatakan musyrik. Nah, itu pun Kanjeng Nabi tidak pernah bilang musyrik. Adanya ya lewat dalil-dalil seperti ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal munafikun, dan seterusnya.
Itu pun dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud daripada Nabi itu bilang musyrik atau kafir kepada orang lain itu ya agar umat-umat yang sudah masuk ke dalam bingkai atau yang sudah masuk ke dalam agama yang didakwahkan oleh Kanjeng Nabi agar tidak ikut kepada agama-agama yang dulu memang orang tersebut menganutnya, seperti agama Nasrani, Yahudi, kufar Mekah dan sebagainya, agar tidak kembali ke agama sebelumnya. Itu tujuannya. Nah, orang tersebut dulu tidak mengenyam tentang tidak memeluk agama. Ya memang setelah Kanjeng Nabi diutus, orang yang tidak mengikuti agama Kanjeng Nabi dianggap kafir. Dianggap kafir. Tetapi itu tidak lantas Kanjeng Nabi langsung memeranginya, tidak. Nah, ini Kanjeng Nabi tidak lantas memeranginya. Kanjeng Nabi malah justru semakin mengajak kepada orang-orang yang memang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Kanjeng Nabi berdakwah selain daripada menggunakan ilmu, juga menggunakan tasamuh, perasaan. Nah, ini yang nomor 3, dengan cinta. Dengan cinta. Apabila seseorang sudah melakukan strategi dakwah yang pertama itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, maka apabila orang yang dijak dakwah itu tidak mau mengikuti, seharusnya orang yang mengajak itu tidak boleh marah, tidak boleh mencemooh, tidak boleh malah memeranginya, tidak boleh. Karena laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Laisa laka. Jadi oleh Allah itu ditegur, Kanjeng Nabi itu pernah ditegur, Anda atau kamu tidak berhak untuk memberi hidayah kepada siapapun, tetapi sayalah, Allah lah yang menghendaki siapa yang akan saya beri petunjuk. Nah, ini jadi misi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu hanya mengajak, bukan menyuruh orang untuk mengikutinya, tapi mengajak. Nah, yang nomor 2, setelah orang tersebut itu mau mengikuti aturan atau mengikuti ajakan, ya dengan hikmah tadi itu sudah mau mengikutinya. Setelah itu wal mau'izatil hasanah, dikandani, bahasa Jawanya dikandani dengan bahasan dengan diomongi atau dikandani dengan ucapan yang baik. Nah, dalam artian ketika seseorang sudah mengikuti apa yang kita ajak kok ternyata melenceng, ya ditegur dengan baik, bukan malah kamu sesat, tidak. Ditegur dengan bahasan yang baik. Nah, apabila setelah itu orang tersebut kok setelah mengikuti dakwah Anda atau dakwah kita itu pertama kok lama-lama menjadi yang namanya pemikiran itu berkembang,
Nah, orang tersebut itu mengadakan rada-rada mamang dalam hal keyakinan Anda, maka di situ wajadilhum billati hiya ahsan. Diajak berdiskusi. Nah, diajak berdiskusi dengan diskusi yang memang dengan lebih baik, dalam artian tentunya menggunakan dalil dan sebagainya. Tidak hanya diskusi, tidak hanya berdiskusi saja tanpa ada tujuan, tidak hanya berdiskusi tanpa ada penyelesaian, tetapi yang mana di situ diskusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tentang apa yang menjadi problema orang tersebut. Bukan malah dikucilkan terus dihindari orang tersebut, itu bukan, tetapi diajak untuk kembali ke tadi mau sabili rabbika bil hikmah, sabili rabbik, menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.